kontennya rame, yang wajib keluar, tapi dipertimbangkan nasib masyarakat Subang. Salah asuh, dia punya konsep Sunda, naik ya orang Sunda, dede. Lain Prabu Siliwangi ya tamah, lain Raja Singa. Buat yang marah-marah karena galian tambang ilegalnya ditutup, saya sampaikan, daripada marah-marah, lebih baik perbaiki tuh lingkungan yang rusak. Kubangan-kubangan besar, kedalamannya mencapai 30 meter. Buat yang teriak-teriak tidak makan 18 hari, wah ini keren banget nih. Anda ini cocok untuk menjadi instruktur bagi pendidikan ketahanan raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kali ini Kang Deddy Mulyadi tidak saja berhadapan dengan Rizik Syihab CS ya, para demolois yang selama ini mengganggu masyarakat Jawa Barat yang santer kampanye soal Deddy Mulyadi ini adalah orang yang musyrik pemuja patung. Tetapi ada satu hal yang paling bermasalah hari ini, di mana sekelompok orang yang merasa dirugikan oleh Kang Deddy Mulyadi karena tambang ilegalnya ditutup. Tambang ilegal ya, kita garis bawahi, ditutup oleh Kang Deddy Mulyadi, lalu mencak-mencak, marah, mengata-ngatai Kang Deddy Mulyadi. Biasalah, yang namanya demonstran, namanya Andri Gondrong ya, yang gondrong orangnya. Banyak hal yang dia sampaikan di dalam orasinya, karena menganggap Kang Deddy Mulyadi ini adalah orang yang membatasi kehidupan mereka dengan menutup tambang ilegal tersebut. Ya, namanya tambang itu ya, kalau dia ilegal, legal saja bisa-bisa merusak bumi. Apalagi kalau ilegal kan, wajarlah kalau Kang Deddy Mulyadi menutup tambang tersebut. Nah, sebelum kita mendengar seperti apa pernyataan Kang Deddy Mulyadi menanggapi cucu-cucu ini, coba kita dengar dulu bagaimana narasi daripada si Gondrong ini. Biarkan petambang lari ke Subang, biarkan kontraktor pemerintah pusat daerah silakan beli ke Purwakarta. Betul. Hapuskan wilayah pertambangan Subang kalau seperti ini. Betul nggak? Katakan Deddy cuma dia pengen di YouTube. Betul. Ingin kontennya rame, yang wajib keluar, tapi dipertimbangkan nasib masyarakat Subang. Salah asuh, dia punya konsep Sunda, naik ya orang Sunda, dede. Aing lahir di Subang, modal lagi di Subang. Apa filosofi asa asuh teh? Lamun masyarakat bener kotor kan kita bener. Lamun pengusaha kemoga izin bener kan kumane dede. Betul. Beresan, cenah siap mampu nguruskan diuk SIPB sambil jadi kaedah maka ini bertanggung jawab ke si Deddy. Uruskan SIPB diuk pertambangan. Ulangin datang kurang dan ngomong ilegal, waduh. Yang disebut Raja konsep kerajaan Indonesia. Gak ada konsep kerajaan. Jangan-jangan si Deddy hayang ngeruk menjadi monopoli perusahaan di Subang yang baru kemudian ngeruk. Aduh, aing nyolok. Aing nyolok SB jadi hubungan manena. Edo Prabowo. Pemerintahan Jokowi mencanangkan strategis nasional. Lain Prabu Siliwangi ya tamah. Oke, kita sudah mendengarnya ya, seperti apa yang disampaikan oleh si Gondrong. Ya, silakan sahabat-sahabat sendiri memberikan komentar atas apa yang disampaikan oleh makhluk ini. Yang pasti bahwa orang yang teriak-teriak mengatakan
mengata-ngatai Kang Deddy merugikan masyarakat Jawa Barat. Ya sudah dipastikan bahwa pasti mereka akan kecewa. Tetapi ada hal yang mestinya dipahami oleh orang-orang ini, bahwa yang namanya alam dan lingkungan ini harus dijaga dengan baik, harus dikelola dengan bijak. Betul bahwa semua itu diperuntukkan untuk manusia. Tetapi itu tadi, pengelolaannya mesti bijak. Pengelolaannya jangan sampai kemudian merusak. Terjadi banjir di mana-mana, erosi dan seterusnya. Itu adalah ulah dari tangan-tangan manusia. Ya, salah satunya ini semua ini. Yang jual-jual kemiskinan, jual-jual kelaparan, menyudutkan pemerintah yang sudah berlaku baik. Di mana ada gubernur yang kira-kira memiliki nyali seperti Kang Deddy Mulyadi. Kalau Kang Deddy Mulyadi mau main, gampang saja. Izin tambang yang namanya galian C itu ada di Pemprov, ada di provinsi. Artinya kalau Kang Deddy mau dapat uang banyak dari sini, ini luar biasa. Dengan luas wilayah Jawa Barat, berapa tambang galian C yang bisa dibuka izinnya. Ya, tinggal Kang Deddy menyiapkan saja kota amal di belakang. Kalau misalnya Kang Deddy mau memanfaatkan ini untuk memperkaya dirinya. Tapi sekali lagi bahwa semua ini dilakukan dalam rangka untuk melindungi masyarakat Jawa Barat dari lingkungan yang rusak akibat dari ulah orang-orang yang rakus dalam tanda petik, merusak lingkungan untuk kepentingan pribadinya. Alih-alih bicara soal bagaimana memperhatikan masyarakat miskin, padahal sesungguhnya ini yang diuntungkan adalah segelintir orang, termasuk para pemain-pemain di belakang layar. Dan saya yakin ini akan terungkap semua. Nah, coba kita dengar seperti apa tanggapan Kang Deddy Mulyadi. Pagi semuanya, hujan kemarin sangat lebat. Banjir terjadi di mana-mana. Alam yang rusak, sungai tersumbat, buang sampah di mana saja. Sungai mengalami pendangkalan, gunung mengalami pembabatan. Ya, pasti terjadi banjir. Dan itu perlu kesadaran kita. Moga ke depan kita menjadi manusia yang tersadarkan bahwa alam ini adalah titipan, bukan warisan. Sehingga kita perlu menjaganya demi kelangsungan generasi ke depan. Saya mengucapkan terima kasih ya buat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kepala UPTD Pendidikan, para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, para kepala sekolah yang telah merespon apa yang saya sampaikan untuk segera mengembalikan ijazah-ijazah siswa yang masih ditahan, ya. Yang ditahan itu cukup orang yang berbuat pidana, bukan ijazah. Nah, semoga ke depan kita bisa bekerja dengan baik dan memberikan hak-hak rakyat sesuai dengan proporsinya. Buat yang marah-marah karena galian tambang ilegalnya ditutup, saya sampaikan, daripada marah-marah, lebih baik perbaiki tuh lingkungan yang rusak. Kubangan-kubangan besar, kedalamannya mencapai 30 meter, 40 meter dengan luasan berhektar-hektar, yang itu akan mengancam kehidupan masa depan. Mohon diperbaiki deh, direklamasi. Yang kedua, jalan-jalan yang mengalami kerusakan, mohon juga diperbaiki. Kasihan tuh warga, ada yang terjatuh, ada yang meninggal malah karena tertabak oleh mobil yang lolos rem yang membawa material bahan tambang. Keluarganya menderita. Mereka kehilangan orang yang menjadi tulang punggung hidupnya. Nah, buat yang teriak-teriak tidak makan 18 hari, wah ini keren banget nih. Anda ini cocok untuk menjadi instruktur bagi pendidikan ketahanan raga. Hebat kalau ada orang Jawa Barat 18 hari tidak makan, tapi wajahnya masih sangar dan teriaknya sangat lantang. Kita butuh ini, Indonesia ini, Jawa Barat nih, orang-orang yang seperti ini. Bisa hebat kalau berperang di hutan, bisa memenangkan pertarungan. Kayaknya Anda cocok deh jadi instruktur kanuragan, ya. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi manusia yang tersadarkan. Dan saya mengucapkan terima kasih ya buat warga Jabar, warga net yang ternyata kesadaran lingkungannya makin tinggi, yang memberikan supporting pada saya untuk bersemangat terus menjaga alam dan lingkungan Jawa Barat. Ini adalah contoh gubernur yang luar biasa menurut saya.
Karena dari caranya menjawab bukannya takut kan, malah menantang balik. Ya kenapa? Karena kan Deddy Mulyadi merasa benar dalam rangka melindungi rakyat, melindungi lingkungan. Lebih jauh ke atasnya lagi, ini adalah bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak saja menjadi pemimpin buat rakyat, tetapi juga bagi seluruh alam sekitar. Halifatun pilar rahmatan lil alamin. Saya kira itu yang sementara dijalankan oleh Kang Deddy, dan sejatinya pemimpin seperti itu. Lalu kenapa di API ini? Ya kita berharap hal-hal seperti ini memang di API terus-menerus menjadi edukasi bagi pemimpin-pemimpin yang lain yang selama ini justru ikut bermain-main masuk dalam pengelolaan alam secara barbar, merusak lingkungan. Nanti ada masalah baru saling menyalahkan. Nah, disinilah hebatnya Kang Deddy Mulyadi, bertanggung jawab dengan sikap yang diambil. Saya kira demikian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.